mengabdi dengan sepenuh hati. Selamat malam, Pak. Selamat Bapak malam. posisi di Setia Pemuda Surabaya, mohon maaf, sebagai apa, Pak? Saya Nuryadi, kebetulan sebagai Ketua STI Pemuda Surabaya. Ada pertanyaan lagi, Pak. Setelah teman-teman mahasiswa ini selesai KKN dan PKM, apa yang harus Bapak lakukan? Baik, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Terima kasih Pak RW, Pak Widodo Ponco Basuki, ya, Ketua RW yang sangat luar biasa. Pertanyaannya, setelah adik-adik semua ini selesai KKN, mau kemana begitu ya? Tentunya sesuai dari tujuan dari kampus, yaitu capaian pembelajarannya adik-adik ini disiapkan menjadi seorang siap kerja, yang pertama, siap wirausaha, siap menjadi pemimpin yang hebat. Adik-adik semua sudah mendapatkan pembekalan tentang manajemen, tentang leadership, kepemimpinan. Karena ini jurusan manajemen, adik-adik disiapkan menjadi seorang manajer, seorang HRD, ya, atau di bidang atau wirausaha atau pemimpin masa depan. Dan adik-adik ini sudah dibekali dengan, di samping ilmu-ilmu tadi, adik-adik ini juga dibekali dengan kemampuan digital marketing. Nah, itu salah satunya. Di luar ilmu-ilmu yang ada, mereka adik-adik memiliki keterampilan intelektual, kemudian emosional, salah satunya leadership, teamwork building, kemudian ada kemampuan yaitu skill-skill yang lain, yaitu salah satunya digital marketing dan decision making, kemudian critical thinking, salah satunya hari ini belajar bagaimana memecahkan masalah, belajar langsung di masyarakat, itu supaya adik-adik ini kita siapkan bukan hanya untuk pemimpin menyelesaikan masalah ini, tapi harus bisa, pendidikan itu harus bisa menjawab, menyelesaikan untuk masa depan. Jadi ya, tentunya ini yang terpenting, mereka harus terus mau belajar lagi, ada keinginan terus mau belajar dan belajar, supaya nanti bisa menjawab tantangan ke depan, siap masa depan. Ada satu pertanyaan lagi, Pak. Bapak sebagai pemimpin di Setia Pemuda Surabaya, langkah apa yang harus Bapak lakukan supaya Setia Pemuda Surabaya ini makin maju dan berkembang? Terima kasih. Sesuai namanya, pemuda itu pelita mulia Indonesia. Jadi manusia mulia itu manusia sukses, unggul lewat ilmu dan akhlak. Tentunya kesuksesan Setia Pemuda itu dibangun tidak hanya intelektual saja, tapi karakternya. Jadi karakternya. Jadi di samping adik-adik tadi disiapkan bagaimana tadi kemampuan tadi, yaitu kemampuan intelektualnya, tapi emosionalnya. Karena kesuksesan seseorang menurut Dalman Goleman itu 80% emotional quotient. Maka intelektualnya atau karakternya ini yang belum. Jadi di samping kecerdasannya, emosionalnya ini. Makanya sukses itu harus salah satu emosionalnya harus punya karakter yang baik. Itu ya. Inilah yang ingin kita tularkan kepada teman-teman sekalian. Ini Setia Pemuda. Pemuda itu suksesnya itu bukan untuk sukses diri sendiri. Sukses itu harus punya empati, harus peka terhadap lingkungan. Kalau sukses itu ya jangan hanya untuk diri sendiri, tapi harus berbagi, salah satunya. Insya Allah dengan demikian, keberadaan kita itu menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat.
Karena sebaik-baik manusia yaitu yang bermanfaat kepada sesama, yaitu khairun nas anfa'um linnas. Itu insya Allah nanti ke depan terus kita tularkan kebaikan sehingga keberadaan kami tidak seperti menara gading tapi yang bermanfaat kepada sesama. Baik, Gitu Bapak. terima kasih Pak waktunya. Mantap, luar biasa. Terima kasih Bu, terima kasih Pak Danang, terima kasih Pak. Demikian, terima kasih. Ya, tadi saya sudah bincang dengan dosen pembimbing juga ya, kemudian dosen juga anak-anak yang sudah melakukan PKM di RW 1 Kelurahan Ngagerjo. Kebetulan saya bertemu langsung dengan perangkat RW dan RT ya, bisa dijelaskan yang ketua RW 1 siapa? Ya, Pak. Bisa disebutkan namanya, Pak? Nama saya cukup singkat, Andreas Widodo. Oh. Satu hal, anak-anak yang PKM di RW 1 ini kami sangat welcome, baik terhadap anak-anak, para dosen pembimbing dan lain sebagainya. Satu hal saya berharap bahwa ini tidak selesai ini saja, ini bisa berkelanjutan. Seperti UPN juga berkelanjutan. Saya tetap menginginkan ini berkelanjutan dan hubungan antara STIE Surabaya dengan warga Ngagerjo khususnya RW 1, RT 1 sampai RT 9 kami selalu seperti keluarga. Oh. Begitu Pak. Pak RW dan juga Pak RT. Pak RT-nya mana ini? RT berapa Pak? RT 3. RT 3. Pak, dengan adanya PKM ya dari anak-anak Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pemuda Surabaya yang dekat sini ya. Iya. Apa yang terbantu kan Pak bagi warga Bapak mungkin khususnya di RT berapa? 3. RT 3. ya. Ya, bahkan RW mungkin di keseluruhan RT 1 sampai 9. Manfaat apa yang sudah didapat dari adanya PKM ini? Kerjasamanya dengan mahasiswa inilah kita sebagai warga atau RT 3 untuk menambah wawasan di warga kami dan meningkatkan ada usaha itu ya dibantu kami juga berasa terima kasih. Untuk kedepannya marilah kita belajar bersama-sama, jangan takut salah pekerjaan ini ya, karena apa, kita adalah menuntut ilmu yang sebesar-besarnya gitu. Artinya kalau program ini diadakan ulang sangat setuju ya? Setuju Pak, setuju. Oke, setuju. Kemudian Pak dari perangkat RW gimana? Wakil RW. Oh, wakil RW gimana? Kalau saya sih support aja. Kan satu karena Pak RW juga nyepot, wakilnya juga nyepot. Lah untuk kedepannya juga kalau kelanjutan oke saja. Ya. Pak RW-nya nyepot, wakilnya juga gimana Pak RW? Siap. Ya siap. Makanya kita harus siap. Itu kompak gitu Pak. Pak RW, kenapa ini kok diadakan di RW 1? Padahal di Kelurahan Ngagerjo ini ada 12 RW saya lihat ya. Sebetulnya di RW 2 juga ada, bahkan di RW lain. Namun satu hal, mungkin yang paling semarak di RW 1. Mohon maaf, karena baik pengurus RW, pengurus RT, maupun masyarakatnya guyup Pak. Guyup, itu Pak. Ya. Itu Pak. Saya lihat ini adalah malam perpisahan penutupan ya, program daripada PKM yang sudah berjalan. Kesan dan pesan Pak dari anak-anak Sekolah Tinggi Ekonomi ini yang sudah melakukan PKM, menurut Bapak gimana? Saya pernah berbicara dengan para mahasiswa dan dosen bahwa sertifikat ijazah itu hanya selembar kertas. Saya sering berbicara begitu sama teman-teman semua. Namun satu hal, kita harus bagaimana termotivasi diri kita sendiri. Jangan takut. Adik-adik sekarang masih duduk dalam masyarakat ilmiah, yaitu masyarakat pencari ilmu, terutama strata 1. Namun satu hal, setelah keluar dari sini, teman-teman mahasiswa semua adalah para pencari kerja. Kalian semua sama, jangan takut karena ijazah itu hanya selembar kertas Pak. Demikian Pak. Pak RW, terima kasih untuk waktunya. Ya mudah-mudahan kerjasama ini terus berlanjut. Mungkin tidak hanya tahun depan, mungkin ada di kelas RW 1 pastinya sangat terbuka untuk anak-anak ini untuk melakukan PKM. Ya, demikian. Terima kasih. Memang saya berharap begitu. Untuk selanjutnya bisa menghubungi saya apabila ada yang PKM atau
KKN di sini. Saya sangat membuka pintu dan kedua tangan kami semua, seluruh masyarakat terbuka untuk setia pemuda. Terima kasih. Maaf, nuwun. Pak, boleh tahu Bapak ini dosen pembimbing atau gimana? Ya, saya Dana Aprilianto, saya dosen pembimbing lapangan dan di samping saya ada Ibu. Listiana. Pak, kenapa pilihannya kok di RW 1 Kelurahan Kerjo? Ini kalau boleh tahu. Oke. Pilihannya ini kami coba koordinasi dengan Pemkot Kota Surabaya terkait gerakan Kampung Pancasila. Nah, di mana Kampung Pancasila ini kebetulan kami dapat arahan dari Pemkot untuk berada di sini. Melihat di sini banyak UMKM yang perlu didampingi untuk kepengurusan NIB, kepengurusan e-commerce atau produk-produk yang basisnya digital, supaya UMKM ini juga bukan hanya sekedar melakukan pemasaran produk atau penjualan produk secara offline, online pun juga kami coba dampingi melalui teman-teman PKM ini. Nah, menurut Bapak sebagai dosen pembimbing di lapangan dari kakak-kakak yang sudah melaksanakan 14 program yang ada diadakan di RW 1 Kelurahan Kerjo, menurut Bapak penguatan apa yang paling yang sekiranya yang bisa dimaksimalkan di lingkungan RW 1 ini? Ya, dari beberapa kali pendampingan melalui program kerja teman-teman PKM ini, yang paling bisa dimaksimalkan atau dikuatkan itu adalah dari aspek ekonomi. Ekonomi? Iya, di mana aspek ekonomi ini kan juga bukan hanya sekedar mendatangkan pendapatan bagi UMKM ini, juga itu juga bagian dari ketergerakan bersama. Bahwasanya perekonomian di suatu kawasan kecil ini juga bentuk kesejahteraan bagi warga-warga setempat. Kira-kira. Bu, Ibu ini apa? Pendamping? Saya juga sebagai dosen pembimbing lapangan. Jadi setiap kelompok di sini didampingi oleh 2 dosen. Oh, pembimbing. Apa dibagi kelompok begitu ya? Pak, kalau dibagi kelompoknya memang setiap kelompok itu ada, di sini contohnya ada 4 kelompok ya Pak, ya. Dari RW 1 kan ada 9 RT. Nah, kami mencakup dari RT 1 sampai RT 4. Nanti RT 5 sampai RT 9 ada lagi kelompok kami, di mana program kerjanya yang sudah dijalankan oleh teman-teman. Untuk durasi waktunya Pak, memang sudah ada ketentuan berapa lama Ya. gitu? Mengingat teman-teman ini juga mahasiswa yang bekerja, jadi bukan hanya sekedar kuliah full di kampus, tapi yang bersangkutan ini teman-teman ini juga bekerja di perusahaan-perusahaan, di mana kami menyesuaikan waktu di luar pekerjaan teman-teman ini. Jadi untuk durasinya sendiri itu 1 bulan Pak, bisa dilakukan Sabtu Minggu atau di hari biasa, tapi tidak mengganggu pekerjaan teman-teman. Pak, PKM ini memang program wajib yang harus diharuskan begitu ya? Ya, jadi untuk penguatan Tridharma pendidikan. Jadi setiap mahasiswa yang mengejar kelulusan dengan nilai yang bagus, dengan pengalaman yang bagus, dengan pengetahuan yang lebih bagus, diwajibkan untuk mengikuti program pengabdian kepada masyarakat. Ya, saya melihat ini adalah jurusan D3 akuntansi. Betul. Ya. Sepertinya kok tidak ada korelasi, tapi mungkin dari sisi ekonomi sangat mantap ya. Bisa dijelaskan ya Pak? Siap. Kebetulan teman-teman ini D3 akuntansi yang dimana 70% itu praktek. Oh, praktek. Jadi dimana saya tadi sempat singgung tentang aspek ekonomi. Kenapa itu yang paling penting dikuatin? Contoh ketika UMKM ini belanja bahan baku, itu kan ada proses pencatatan akuntansi. Berapa banyak bahan baku yang dipakai untuk suatu produk jadi, dan produk jadi ini dijual ke masyarakat, itu kan ada pencatatannya. Nah, di akuntansi ini, seninya itu adalah pencatatan ini. Supaya UMKM ini tahu untungnya berapa, biaya promosinya berapa, yang nantinya kena aspek perpajakan berapa untuk negara ini. Saya kira itu. Pak, terakhir ya, menurut Bapak dosen pembimbing di lapangan, kesan dan pesan setelah melakukan PKM di RW 1 ini, baik dari penguatan Kampung Pancasilanya. Siap. Pesan dan kesan adalah untuk warga, di mana selama 1 bulan ini teman-teman sudah melakukan pendampingan, pengarahan dan segala macam. Harapannya adalah bukan hanya berhenti di sini,
Jadi pendampingan UMKM juga berkelanjutan, meskipun teman-teman nggak ada di sini itu tetap bisa dipakai, dimodifikasi, dan kami pun sebagai Tridharma Universitas kami siap, meskipun PKM-nya sudah selesai, kami pun siap untuk melakukan pendampingan, meskipun nggak bentuk dalam artian kewajiban rutin. Untuk teman-teman mahasiswa yang nantinya benar-benar bermasyarakat setelah lulus, harapannya adalah semoga program-program ini terus diaktifkan, di mana bentuk keberlanjutan di negara ini adalah generasi-generasi muda ini yang melanjutkan program-program dari pemerintah maupun kecamatan ataupun RW setempat. Kira-kira itu. Berarti setahun ke depan bisa diajukan kembali gitu ya? Siap, bisa, sangat bisa Pak. Nah, nanti akan saya bincang juga dengan Ketua Siap. RW. Jadi kalau memang program ini sangat bermanfaat, ya kita nanti bisa ke depan bisa kerjasama terus. Siap. Mari. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima Untuk kasih. waktunya, Siap. semoga dengan adanya PKM ini RW1 Siap. makin bisa, Amin. Kampung Pancasila makin maju. Amin. Terima kasih Pak. Ya, selamat malam Kak. Kami dari media digital Pena Bersayap ingin berbincang langsung dengan kakak ini. Ya, saya lihat dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pemuda di Surabaya. Kak, malam ini adalah acara penutupan, betul ya? Betul sekali. Ya, kalau boleh tahu sebelum mengakhiri ya pengabdian kepada masyarakat ini, kami ingin tahu kakak ini dari kampus ini jurusan apa, bisa dikenalkan supaya kelak kita akan tahu ya. Oh ya, siap. Bisa dikenalkan. Untuk kami sendiri, kami dari Kampus Setia Pemuda, kami dari jurusan D3 Akuntansi. Untuk saya sendiri, saya Agar Bagus Panundun, saya ketua dari PKM 2 Surabaya ini. Saya Dona Duyanti sebagai wakil PKM Surabaya 2. Saya Anzala Rahmasolika sebagai sekretaris PKM 2 Surabaya. Ya, pas 3 orang ini, ketua, wakil, sama sekretaris. Kak, dari program pengabdian kepada masyarakat yang ada di RW 1 Kelurahan Ngagerjo, apa yang paling dikerjakan? Mungkin ada beberapa yang dikerjakan di RW ini. Untuk programnya sendiri kami ada 4 pilar Pak. Jadi Kampung Pancasila kan 4 pilar, yaitu sosial, budaya, ekonomi, dan sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan. Di lingkungan. Jadi secara garis besarnya kami Merangkum. membuat program-program yang bisa menguatkan 4 pilar ini. Sebagai contohnya yaitu pendampingan kepada ibu-ibu untuk membuat sabun cuci piring dari pandan dan pembuatan lilin dari minyak jelantah, sehingga ibu-ibu bisa memanfaatkan tanaman yang ada di sekitar rumah menjadi hal yang bisa dibuat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian memanfaatkan limbah rumah tangga sehingga bisa menjadi produk yang bisa diperjualbelikan dan membangun UMKM yang berkelanjutan. Kemudian dari pilar lingkungan kita ada penanaman toga sebagai bentuk penghijauan dan juga sebagai bentuk dukungan terhadap kesehatan masyarakat. Kemudian ada di pilar sosial yaitu kita ada belajar bersama anak-anak sebagai bentuk sosial kita terhadap anak-anak. Kemudian ada juga pendampingan digital marketing seperti pendaftaran Google Maps untuk UMKM sebagai bentuk pilar ekonomi, seperti itu. Jadi program di sini 14 ini sudah mengcover daripada 4 pilar yang ada di Kampung Pancasila ya. Ya, dan ini semua satu jurusan ya? Ya, kita semua satu jurusan. Jurusan akuntansi ya? Betul sekali. Nah, ini luar biasa. Kak, dari pengalaman yang sudah dikerjakan di RW 1, kesan dan pesan kakak untuk di RW 1 ini apa? Untuk kesan dan pesannya, alhamdulillah ya, untuk sebuah kesan warga-warga di sini tuh cukup cukup mendukung lah. Cukup mendukung ya. Alhamdulillah sangat support sekali. Untuk pesannya mungkin hampir tidak ada sih. Saya merasa cukup puas juga di sini. Saya juga mau terima kasih untuk warga-warga juga karena support kami sangat support lah hitungannya.
Mungkin dari wakil bisa nambahkan? Untuk pesannya mungkin warga bisa lebih saling gotong royong serta Gotong royong. membangun kebersamaannya lebih erat. Nah, itu ya. Ya, kemudian lebih bisa meluaskan produk-produk yang ada dalam lingkungannya. Jadi warga bisa mengenalkan lebih luas produk apa sih yang ada di Kelurahan Ngagerejo, sehingga warga yang ada di luar Ngagerejo ini bisa mengenal produk-produk di sini. Berikutnya, Sekretaris mungkin ada supaya saya bisa sampaikan. Baik, untuk pesannya, semoga warga-warga ini bisa lebih meningkatkan UMKM-nya sehingga di masa depan Kelurahan Ngagerejo ini bisa menjadi kelurahan di mana banyak UMKM digital di sini. Seperti itu. Mungkin ada pesan nanti dari adik kelas, mungkin tadi meneruskan program tadi berkelanjutan mungkin dari Sekolah Ekonomi Pemuda. Baik, kalau pesan untuk adik kelas sih semoga adik kelas bisa melanjutkan untuk lebih mendukung UMKM-nya, lebih bisa membawa UMKM-nya ini ke arah yang lebih luas lagi, seperti itu. Kak, terima kasih ya, karena dari kampus ini minimal sedikit banyak sudah membantu apa yang sudah dikerjakan, apa yang ada di RT ya, di RW 1 ini sehingga bisa dimaksimalkan ke depan ya. Sebentar nanti saya akan bincang lagi dengan ketua RW dan juga dosen pembimbing ya, dan supaya menjadi satu kesatuan. Terima kasih Kak. Terima kasih.